yang memahami dan pada yang mengamalkan. Li ashabinya man qara'a harfan barang siapa yang membaca satu huruf minal Quran atau minal kitab falahu hasanah, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Berapa bu? Satu kebaikan. Fal hasanatu asyara hasanatin. Setiap satu kebaikan itu akan lipat gandakan menjadi 10. Ya. Semisal, jadi kalau bacaannya itu nilainya 7 ya 7 itu 10. Nek bacaannya itu nilai 8 itu, maka semakin bacaannya bagus, tatil, sesuai dengan makros, paham, ya nanti tambah lagi. Jadi beda, pondok-pondok lipatkan 10, mungkin keranjangnya kecil. Nah, oleh karena itu kita maksimalkan, paling tidak pertama kita itu tampil dulu ya, membaca sesuai dengan makhrajul huruf. Ini penting ya. Saya kemarin membaca hasil penelitian itu orang Islam di Indonesia itu kan banyak ya. Itu ternyata yang pergi ke masjid itu hanya 30%. Dan 30% itu yang pintar baca Al-Quran berapa? Ini bukan rahasia lagi ya. Dan ada yang menghafal Yasin itu tidak bisa membaca karena membaca latihnya terus sering dibaca jadi apa ya. Maka sekarang Al-Fatihah saja ya. Mari kita baca Al-Fatihah. Kita sedikit kita lihat dari makhrajul huruf oke, supaya Al-Fatihahnya kita lebih bagus lagi oke. Mari kita mulai dari ta'awun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari alhamdulillah, ini lidah, ini langit-langit ya. Mari bersama. Jangan dilepas sebelum ketemu huruf berikutnya. Kalau dilepas alhamdulillah ada lemnya. Dan saya sering mendengarkan ketika alif lam di alhamdulillah, al-maidah, al-qari'ah. Jadi ya, jangan dilepas sebelum ketemu huruf berikutnya. Alhamdulillah. Mari. Al-qari'ah. Al-fil. Mari. Ya, jangan al-fil ya. Al-fil salah. Jadi ini jangan dilepas sebelum ketemu huruf berikutnya. Ya. Ya. Kemudian kalau i itu him, jangan him ya. Him. Bis ya. Bisma. Ba itu mau. Ba bi bu. Abu. Ya. Abu itu huruf apa? Ba di sukun. Kalau abu ya.
Jadi kalau nanti ghairil maghdubi ini jadi kol-kolan, benar apa salah? Nah, tadi masih terdengar saya ghairil maghdubi, itu salah. Harusnya ghairil maghdubi. Jangan ditarik ya. Kalau itu menjadi ghair menjadi kol-kolan. Coba ghair itu bareng-bareng. Ghairil maghdubi. Nah, kan ini ghairil maghdubi. Ya. Yang masih maghdubi, ya, maghdubi. Jadi itu beberapa catatan di dalam Al-Fatihah itu sudah ada tambahannya. Al jangan dilepas sebelum ketemu huruf berikutnya. Insya Allah besok bulan depan kalau minggu depan kalau ngaji saya dengarkan di al itu sudah benar atau belum? Kalau belum saya ingatkan lagi ya. Kita sharing begini ya. Jadi memang nanti kalau kita bacanya lebih baik lebih benar berarti hasanahnya kan lebih besar dan ini akan dilipatkan gandakan jadi 10 yang telah kemudian akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Maka marilah tidak ada terlambat belajar Al-Quran sampai tua sekalipun, yes. Ya. Nah, alhamdulillah menjelang sudah sepuh-sepuh masih menyempatkan. Biasanya sepuh ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah sedikit ya, tambah ada ngaji itu sebenarnya ada pencerahan. Kalau kemarin ngaji di Cilacap itu dapat apa? Kemarin ada yang ikut milad di Cilacap. Kira-kira dapat apa? Orang sing nang jowo, wah kayak pamer orang sing luwe. Orang sayangnya orang lucu, ada yang ngaji di sana senang karena ketemu kan saya lumayan senang ya. Ngaji yang penting dapat pencerahan. Kali ini sesuai dengan kemarin jadwal tahapannya adalah mulai masuk rukunan ibadah sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menurut putusan tarik yang insya Allah saya antarkan ya. Tapi Bapak Ibu kalau membaca buku pengantarnya dibaca enggak? Dilihat daftar isi judul sing cocok itu enggak benar. Orang gitu. Lah maka ini sabar ya, sabar. Kita bertahap. Ini pengantar dulu. Ya. Ngerti. Belajar tata kerama ibadah itu apa? Seperti ibadah itu apa? Berarti kan dulu. Iya, maka kita perlu ada pendahuluan, ya. Jadi nanti sabar yang sudah kepingin apa dalilnya nama tangan semene, apa dalilnya apa lebar sami Allah kok sudah kok habis jujur enggak dapat ya. Ini semuanya ada dalilnya ya. Itu sabar. Kita pengantar dulu ya sesuai dengan ini. Iya. Coba yang masih ingat kajian 2 pekan yang lalu apa ya judulnya? Minggu yang lalu ini kan ke Cilacap ya. Minggu sebelumnya kok bangkrut kan bangkrut. Nah, mengantisipasi sudah tidak bangkrut, semua akhlak ulama sudah ditinggalkan. Ya, semuanya ditinggalkan dan menuju untuk ibadah itu dimaksimalkan. Jangan hanya saklek
Tapi kalau sholat ya ada khusyuknya, jadi meningkat kepada kesempurnaan. Jadi kalau sebelah sini itu dosa-dosa ya, tinggalkan sebelah sini dimaksudkan. Itulah yang disebut dengan beruntung ya. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran yang kemarin ya. Bangkit dari kebangkrutan ya. Seandainya kemarin sering mencela, sering menuduh, makan harta orang lain, ya, membunuh, kemudian memukul, menyakiti orang, memfitnah dan sebagainya, tinggalkan semua dosa, kita tinggalkan. Insya Allah, oke. Dan pahala kita maksimalkan. Yang sholat itu kemarin bisa dulu, sekarang pertanyaan diganti. Apa? Sempurna atau belum? Sudah maksimal atau belum? Puasanya, sholatnya, puasanya, infaknya, semua amal kebahagiaannya sudah maksimal atau belum? Nah ini upaya kita agar kita tidak. Berarti di sini kesimpulannya adalah meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah. Ya kan? Meninggalkan larangan dan melakukan perintah. Itulah maka sebabnya ini saya sampaikan tentang kaidah, tentang dalil, tentang takrif atau definisi tentang agama. Tentang ibadah. Mahwal ibadah. Pertanyaannya, apakah ibadah itu? Ada yang bisa jawab? Nah, satu, tipe-tipe G, mendekatkan diri kepada Allah. Monggo Pak Imam. Ibu, ibadah nomor satu apa? Mendekatkan diri kepada Allah atau takarrub ila Allah yang pertama. Yang kedua, bimtithali awamiri wan nawahi, itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya. Perintah siapa? Wasdinabi, dan menjauhi larangan-larangannya. Larangannya siapa? Allah. Ya toh? Belum selesai. Ya. Ini tarif yang berada di Masail Khamsah, rumusan tahun berapa? 1935. Ini putusan tafsir begitu ya. Masih ada satu lagi yang penting, yang bawah itu yang merah, wal amali bima urina bisyari, dan melakukan apa saja yang diizinkan oleh syari'. Syari' itu siapa? Ngerti? Syari' itu pembuat syariat. Nah, kalau kita itu makhluk kok, Allah itu khaliq, kita itu makhluk. Nah, Allah itu syari', kita masruh, orang yang diberi syariat. Itu kita. Jadi kita boleh melakukan apa saja yang diinginkan oleh pembuat syarat. Nah, pembuat syarat di sini ada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, atau Allah yang disempurnakan oleh Rasul, bukan sempurnakan. Allah yang kemudian diberi penjelasan oleh Rasulnya. Tentu ajaran Allah sudah sempurna ya toh, tapi diberi keterangan penjelasan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi ada berapa? Ibadah itu pertama mendekatkan diri. Jadi semakin ibadah, orang itu semakin dekat dengan Allah. Semakin tidak ibadah, maksiat, maka dia semakin jauh dengan Allah. Rumusan satu. Rumusan yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi. Menjauhi ini apa? Kok menjauhi? Apalagi tidak boleh melaksanakan. Kok disuruh menjauhi, kok malah melakukan? Gitu. Bahasanya pakai menjauhi. Wastinali, menjauhi. Ya, jauh. Nah,
terus melakukan perbuatan-perbuatan apa saja yang diizinkan oleh syariat. Berarti tidak diperintah. Coba Bapak Ibu ada perintah gawe omah. Coba dicari di Quran ada? Tidak ada. Di hadis? Tidak ada. Gawe boleh ya. Gawe omah itu ya benar boleh. Gawe kakak ada gawe. Kok perlu dalil? Nah dalilnya ini apa saja boleh sepanjang tidak ada larangan. Itu ya. Oleh karena itu rumusannya ada dua ibadah itu. Yang hijau itu ibadah khusus atau ibadah makhluk. Yang kuning itu wilayahnya adalah ibadah umum. Itu ya cirinya. Kalau yang kosong ya itu cirinya satu, ma'adzam syar'i, telah ditetapkan oleh pembuat syara. Itu Allah ya. Atau Rasulnya bijuz'iyatin, ada bagian-bagiannya, wahiatin, ada keadaan-keadaannya, wakaifiyatin, dan ada tata caranya, mahsusotin yang khusus. Jadi tata caranya khusus. Cara wudhu kalau cara sholat beda, ya kan? Ya. Mahsusotin khusus. Kemudian ciri yang ibadah umum, kullu amalin, setiap amal perbuatan, adina bisyari, yang diizinkan oleh pembuat syara. Membuat masjid itu ada perintahnya enggak? Enggak ya. Ada pesan saja, membana masjid, sing sapa wae gawe masjid. Ora perintah ngono kuwi. Membana masjid. Ya. Bana Allahu baitan fil jannah. Mestinya. Jadi Allah akan membangunkan istana di surga. Semisal kalau di sini mesinnya bagus, di sana ya ya istana lebih bagus. Berarti masjid yang kita begini. Ya. Nah, apa saja? Rumusnya begini. Kalau di sini nek orang perintah orang oleh dilakoni. Nah, maka tidak Allah agar mengatakan begini harus, tapi dalilnya apa? Harus tanya dalilnya. Sampai dengan sholat jamaah saja diatur. Coba kalau misalnya ya saya imam sudah Allah Akbar sujud, ya ono sing teko Allah Akbar maca Fatihah kurang. Langsung itu aturan yang benar. Dalilnya apa? Ju'ilal imamu liyutama dijadikan imam kon mengikuti, dan itu begitu caranya ya. Kalau sudah rukuk Allahu Akbar melu rukuk. Kalau sudah sempurna rukuknya dihitung satu. Dalilnya begitu kan? Itu harus ada dalilnya. Man adraka ruku'a faqad adraka rakaat. Barang siapa mendapatkan rukuk, maka dia dicatat mendapatkan rakaat. Nah, kan kepenak orang maca Fatihah, jare maca orang maca Fatihah rasa beda. Ini soalnya sholat jamaah dijadikan imam untuk menyempurnakan. Lahnya orang marah, makmum kok imamnya maca banter, ya kamu beda. Itu namanya tidak makmum. Soalnya sudah ada aturannya ya. Kalau di sini yang ibadah khusus ini tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Nambahi atau kurang misalnya wudhunya. Ini saya wamsahu biwujuhikum wa batnikum misalnya. Basuh apa? Wajah kemudian perut. Boleh enggak? Tidak, itu bid'ah. Nambahi atau ngurangi bid'ah, bukan sunnah. Lamanya bid'ah itu adalah sunnah. Nah, maka di sini berlaku bid'ah. Ya, kalau nambahi bid'ah. Nah, kalau begini,
Misalnya saya sekarang ini, saya kan kurang pamer ya, nyaman di mobil. Nah, Pak Dovir, suaminya jadi paham atau manhaj jadi apa sampean salah atau bukan? Kok sampean nggak mobil, padahal Nabi nggak kok. Kira-kira orang itu bagaimana? Wes paham belum? Belum. Adanya bid'ah itu di sini. Ma'adau, yang sudah ditentukan aturannya oleh Allah. Baru di situ ada bid'ah. Oh, nggak ada omah tingkat itu ya pernah, ya toh? Nah itu di sini kita jadi paham. Nanti jangan ikut-ikut lah. Kayak kok rambutnya kok bagai orang nyunah itu dulu karena istirahat itu tidak paham itu. Nek bagai itu kemudian bid'ah, ya toh? Nah ini masalah pakaian itu kira-kira nutupi aurat kan ibadah ya. Ini ibadah umum. Ada kuku itu bawa ikat kan mau ya. Bukan angkat ngomong ini ya. Oh itu dah. Aku dunia gamis kudunya tak tertinggal itu bukan. Ya, yang kudunya pasti tidak boleh diubah. Ini adalah ibadah khusus, ibadah makhdhah. Contohnya sholat, wudu, zakat, haji, puasa, apa meneng? Sholat jenazah. Zikir yang sudah masruk, yang sudah ditentukan. Kon maca subhanallah ping kalau belum orang marah yang punya ping sakit, nah itu udah boleh. Oh sudah Rasul sudah mengajarkan kan gitu ya. Kalau ada ungkapan begini, apa saja yang baik pasti sudah dilakukan oleh Rasul. Apa saja yang buruk pasti sudah ditinggalkan. Maka sebenarnya agama itu cukup, maka kembalilah kepada kehidupan zaman Nabi. Oke, tapi masalah ibadah makhluk. Nek ibadah umum, tidak mungkin kita kembali ke sana, zamannya sudah berbeda, gitu loh. Nek masalah ibadah berbeda. Orang Arab itu gambarnya gamis kok, nggak pakai kata berwo itu loh. Gamis lanjut ya. Iya kan. Orang India ini, India orang. Iya. Nah itu ya, sudah paham tentang agama, mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan melaksanakan apa saja yang diridhoi, yang diizini oleh. Maka begini, terus kamu lakukan, berhenti ketika ada larangan. Contoh makan, kulu wasrobu, makan minumlah. Tapi ada larangan, wala tusrif, jangan berlebih. Jadi makan, silakan makan. Dilarang itu ketika berlebih. Terus warung enak terus, itu ya enggak boleh. Ya. Jadi ini dalil untuk ibadah yang umum. Dan ibadah yang umum itu ini menopang pelaksanaan ibadah yang khusus, ada gandengannya. Coba sekarang sampai aku bisa sholat orang yang bergawe, kalau duit kasih tutup sarung kan, sampean aku bisa sholat orang jahat, lemes kok. Itu ibadah. Oleh kata ibadah yang dimaksud dengan Al-Zariyah 56 itu maksudnya tidak sholat, tidak hanya sholat. Semua aktivitas manusia itu menjadi ibadah. Bagaimana Al-Zariyah di mana? Ada yang hafal? Al-Zariyah itu masalah hafal. Maholatul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Yang dimaksud ibadah khusus dan ibadah umum. Jadi sepanjang hidup kita dari bangun tidur sampai tidur itu isinya ibadah. Nah permasalahannya kita kadang-kadang nggak sadar. Kemarin ada beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya katakan, kullu amalin dihibarin la yudha'u bismillah wa akbar. Setiap amal perbuatan yang baik tidak diwiwiti dengan bismillah, pahalanya terpuji terus ya. Coba sekarang kita gawe daftar lah, jujur wae ngomong aja daftar. Hari ini kegiatannya apa? Yang dimulai bismillah berapa? Yang tidak berapa? Oleh karena itu sarannya biar kita beruntung bangkit dari keberangkutan, maksimalkan ibadah kita. Nah,
Ibu-ibu jangan dikira ngiris bawah. Ini tidak dibaca. Coba bagaimana murahnya Allah ketika memberikan pahala kepada hambanya. Tapi apa kehadiran hati kita pada saat ngiris bawah itu kalau degelo pokoknya lagi orang waktu ngiris berapa orang promesa orang promo beda ya kan? Beda yang sembilan. Ya umbo wis digawe sapi ke alhamdulillah. Sing lanang kok dahar kok ora apa. Ora apa kuwi. Ora denake. Sampeyan gelo. Ki berarti sampeyan orang mengharap ridho Allah, mengharap ridho suami. Kita tidak akan pernah tercapai kalau kita mengharap keridhaan dari orang. Karena itu ya sudah kita masak sebaik-baiknya untuk keluarga. Nomor nanti bila ya wis sing lanang kudu ngerti terus rekoso nang kudu ya etok-etok kan nomor jajan etok ya semua enggak bisa tekan ya itu jadi kita jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang melaksanakan ibadah itu mengubah pertanyaan dari sudah sah salat kita menjadi sudah sempurnakan salat kita. Salat itu ada gerakan dan ada bacaannya. Dari sisi bacaan saja perlu kita sempurnakan. Dari gerakannya juga terus dari sini ada 3 ya. Ini dalam hati ini kadang-kadang angel, ya toh? Bagaimana kalau kita ketika sholat kemudian sin mau kujira ketemu terus kayak kerutan, boleh enggak? Ya boleh saja. Setan itu mengganggu kita itu gimana saja. Waktu sholat ganggu. Nah ini ibaratnya begini, anak kecil kita jatuh ya kita harus tolong. Allah begitu sifatnya menolong orang yang jatuh. Kita itu sedang jatuh ketika hatinya itu tidak khusyuk, maka segera kembali. Aku tidak sholat, mau orang sholat kelingan urutane yang wis rakaat itu yo ada kan. Biasanya wis sepuh-sepuh kadang-kadang terkowe. Itu ini adalah semua godaan setan. Sampai Nabi Musa itu bawa iwak. Iwak Nabi Musa kalau pinggir bawa iwak, dibawa terus ke satu tempat. Dia pergi, ada iwak itu. Nah Nabi Musa ini tidak lain keluh pasrah ini karena syaitan. Nah itu pernyataan Nabi Musa tidak akan lupa kecuali dilupakan oleh syaitan. Terus karena ini hal yang satu, tapi dengan cara itu Allah mempertemukan Nabi Musa dengan Nabi Khidir di mana? Di tempat ikannya itu meloncat lagi, ikannya itu meloncat naik. Ya, memang Allah mengatur begitu. Tapi kata Nabi Musa ini setan yang marah planet. Nah, kita hati-hati setan itu musuh kita. Nah, terus kemudian selanjutnya prinsip dulu ibadah itu prinsipnya seperti apa ibadah prinsip tauhid prinsipnya ya kita hanya beribadah hanya kepada Allah dan menggunakan aturan satu tok yaitu syariat Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah bukan syariat yang lain itu tauhid mengesahkan Allah tauhid juga hanya menggunakan satu syariat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah itu adalah syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau kita baca surat 51 ayat 56 tadi surat Al-Baqarah, terus surat apa nih? 436 itu surat apa? Surat apa tadi? Surat apa Bu? Surat apa Pak? Surat Anisa ya. Ayat berapa? 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya, kita hanya menyembah kepada Allah tidak boleh syirik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sudah cukup banyak ayat yang menyangkut masalah tauhid ini. Kemudian at-taisir.
Taisir itu kemudahan, merupakan prinsip yang melandasi hukum Islam. Hukum Islam diberikan itu bukan untuk memberikan kesulitan, memberikan kemudahan. Sudah dirancangkan apa dengkulnya seperti itu, ya mungkin ada tersujud. Nek dengkulnya kayak sapi orang itu tersujud, ini paling mudah sudah. Tapi ada juga orang yang merasa berat, mungkin karena kolesterol dan sebagainya, duduknya tidak sempurna, ya tidak apa-apa karena sakit, gitu. Nah itu prinsip mudahnya di situ, jangan sakit sholatnya harus sempurna, ya orang sholat, sholat saja dalam posisi dalam keadaan yang normal kita sesuai dengan contoh Nabi. Tapi dikala kita sakit, itu namanya ada rusak, ya kan? Ada dengkulnya yang tidak bisa ditepuk. Saya punya teman namanya Ridwan ya, itu ya. Itu tidak bisa itu yang namanya apa ini duduk tanya. Nek duduk tanya itu ya kemarin kayak madakai. Ya, ya itu kan untuk duduk juga boleh maksudnya. Nah ini prinsip taisir di dalam Allah itu berikan kemudahan. Orang Islam aja duduk boleh ya. Jadi ini prinsip dari bagi. Jangan mempersulit di dalam diri di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya taisir ya. Yang kedua maslahah. Nah ini ada kata ulama ini. Ad-dinu ja'ali sa'adat bashar. Agama itu datang untuk memberikan kebahagiaan, menuntut manusia supaya bahagia. Ya. Wah, itu kemudian walantifai syar'an hum wadorok, dan menghilangkan kesusahan, keburukan dan kesusahan. Ibadah itu menghilangkan. Oleh karena as-sholatu innas sholata tanha, menghilangkan kesusahan. Jadi, ya kemudian pertama ad-dinu ja'ali sa'adat. Nek wis sholat saya mbok. Kerja sampai wis sholat, ayo mbok. Nek urus sholat saya ditabik. Nah, ad-din itu ada kita ya. Terus fakulun ri'in nafi'in qad syar'a. Maka sesungguhnya setiap yang bermanfaat itu disyariatkan. Disyariatkan sholat itu kan ada manfaatnya, gitu loh maksudnya. Kemudian waktu mayaduruna qad mana, dan sesuatu yang memberikan madarat itu di sini dikatakan qad mana, dihalangi. Artinya sungguh tidak dihalangi. Artinya apa ya? Tidak diperintahkan. Yang memberi madarat itu tidak diperintahkan kepada kita. Nah, ya itu maslahah. Jadi prinsip ibadah itu adalah maslahah. Kemudian al-ittiba, ini ittiba kepada Rasul. Nah, ittiba kepada Rasul harus didasarkan pada dalil dan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bagaimana Rasul sholat? Kita tidak melihat. Melihat tak? Caranya bagaimana? Caranya itu ada prinsip tertentu ya. Ajaran dari Allah dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, gitu. Terus kepada Gus, rekam dewek satu kok. Nah, caranya ya kita itu ya ngaji. Nah, ngaji. Tidak harus apa kita itu ngajinya kepada Nabi ya. Nabi tidak ada ya. Kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Kemudian ittiba itu berarti ada manehnya juga ya. Karena ada hadis seperti ini. Man amila amalan, sing sapa ngamalkan sesuatu ya amalan, laisa lahu amruna, sing ora tak perintah, sing tak ora wis contoh, bahwa maka amalan itu tertolak. Nah, maka kita harus ittiba Rasul. Oleh karena itu manek di sini begini.
terhalang tidak memperoleh pahala. Ya. Kemudian tawakuf, jadi maksudnya dalilnya satu kok itu. Ya sudah, contohnya satu siapa? Rasulullah. Para ulama sudah tidak membahas lagi tentang bagaimana sholat kita, ya harus contoh Rasulullah. Ini semua ulama sudah sepakat. Maka di situ tawakuf, pandai, tidak menggali dalil-dalil lagi. Ini untuk ibadah khusus. Dalilnya itu pokoknya sesuai dengan Rasul. Jadi kita gali goleki carane takbir Rasul gimana, carane rukuk gimana, carane sujud gimana, sampai ono sampai begini. Hadis kok begini. Aswa'un nasa sirqa. Seburuk-buruk pencuri sudah buruk kok. Oh ini kok aswa'un nasa, seburuk-buruk manusia asirqa yang mencuri apa? Jadi ayusroka fi sholati. Orang yang mencuri di dalam sholatnya. Lah dia mencuri di dalam sholatnya. Sahabat takon, piye mencuri sholatnya? Rasul menjawab, malayati murruku'ah wala sujada. Yaitu sholat sing ora menyempurnakan rukuknya, ora menyempurnakan sujudnya. Kaya manuk niki. Ini Rasul menggunakan bahasa aswa'un nasa sirqa. Coba. Seburuk-buruk manusia pencuri. Maka dari itu memang ada ini tata cara sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Al-Hadar. Ini begini ya. Al-aslu fil ibadah al-butlan. Maksudnya pada dasarnya ibadah itu beda khusus ya. Itu batil. Awas ya. Belum rampung sebelum ada dalilnya. Jadi kita tidak boleh mengerjakan amalan ibadah khusus tanpa dalil. Nah, ini di sini diwajibkan kita itu untuk belajar. Kok untung tidak itu ya? Kok untuk wajib dibaik kesem? Alhamdulillah syukur. Garis bablas. Ngantek apa? Ngantek meninggal dunia. Menurut saya kok urung ngerti dalil sholat, ya rugi boh. Nah, itu rugi. Ini kaidah ini dipahami oleh semua ulama. Ya. Al-aslu fil ibadah al-butlan atau tahrim itu larangan. Katanya dulu sebelum menunjukkan dalilnya. Jadi langsung barangan ini dasarnya apa? Iya dasar Al-Quran dan hadis itu loh, bukan dari sumber yang lain. Ya, maka kalau di sini jadi Pak Dobir, ya ojo ini saya dasarnya hadis kok. Jangan sholat cara Pak Dobir, ojo, jangan. Ya, saya di sini kan menggunakan dalil Al-Quran, gitu ya. Maka pengajian itu ya orang asal manutkan gurune ya gurune. Nah, oke ya itu prinsipnya. Terus niki masuk ibadah yang pertama yang paling ini dalam kitab-kitab itu bab toharo. Toharo apa? Ya, tadi prinsipnya tauhid ya, hanya kepada Allah, aturannya dari Allah, taisir mudah, orang yang angel-angel, ya toh, benar. Ya, paling ya boleh, ya dipahami ya, orang sekarang itu ibadah ya ada contohnya. Ini toharo ini ada dua. Toharo itu maknanya bersuci, bersuci karena najis dan bersuci karena hadas. Hadisnya ini dari Romawi Jamaah ini bab bersuci dari najis. Misalnya ke belakang, ya, buang air besar atau kecil, itu kan bersuci. Cewek enggak? Cewek pakai apa? Air. Ya. Ini hadisnya Rawi Jamaah an Abi Umar dari Ibnu Umar ya.
ya anaknya Umar Abdullah ini Kola ini sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latuk sholatun diwai torin, ora ditompo sholate tanpa bersuci. Sarunge nek kenang tembelek disuci nganti ilang ini oke ya, ilang angine, ilang warnane, ilang rasane. Angel ora. Nah, ada mazhab khusus ini ya, yang daripada angel dipotong bae. Potong bae, potong kan ilang kabeh. Lah sarung potong kok bedah ya. Nah, ada ya ulama ya, ada berpendapat salah satu tidak hilang ya toleran, tapi dua ya. Ambune rasanya rasa dicipi maksudnya. Terus hilang ibu kalau pernah aneh ya kowe. Masuk dicipi ya. Ya. Terus kemudian ada dua, bersuci itu pakai air dengan tidak pakai air. Yang pakai air itu namanya apa? Cewek lo bayi sebenarnya apa? Istinja. Baru tahu oleh pelajaran buat ya? Juk bersuci cewek orang nganggo banyu, nek saiki nganggo tisu ya. Itu sebenarnya apa? Kira-kira pelajaran ini diulangkan di sekolah orang? Orang kayaknya orang. Soalnya di Indonesia kan banyunya merah, meru. Jadi orang kepikiran. Tapi Allah tidak ada kemungkinan bahwa kadang-kadang tidak ada air. Misalnya kan enggak ya. Nah, kalau bumen itu gulai dawa dan bumen itu gulai dawa. Pas ketiga orang banyu. Terus pipis kemudian apa? Tidak ada air. Ya sudah, nggak apa. Batu. Tidak boleh pakai tulang, tidak boleh pakai batu. Lah ini orang sing salah tompo dulu, salah tompo. Sebab huruf diulang is. Jadi Sofia, kowe dilamar Tolka. Sofia ki adine Halimah, bojone Tolka sing mati, gitu. Ini naik panjang ya. Panjang. Wis tertuju terus dari dondo. Nek nang kebuwene ana rita ya. Yo ana jadi ya. Dondo. Gua wis dondo kan. Nah, tekan jalan tol kafe jalan pipis, motornya diparkir, majur, bang pinggir kono gue, nongol, iya, sebut Sofyan Amin jadi sekolah Supion, baru itu kok bawa waktu, nah Sofyan terus ngungkap, ragil saya ujungnya, membayangkan jebule dia biar Halimah mati bayuku. Sing biasa nganggo watu. Kok istismar ku iki gara-gara ora ulangan ya. Ketone sampe jadi sampeyan aja salah paham nek ana wong nang kapal pesawat ora ono banyu kok. Sisu. Di mana sekarang dan itu? Oh, kita sudah diajari istismar. Dilat ya, kira-kira bisa dibuang waktu pirang-pirang ya, tisu. Nah saya sering bimbing di rumah sakit ini pakai tisu. Sampean kalau mau sholat tentu saja istinja dulu. Bersih sampean tukane ya, bersih bawa tisu. Nah wes sampean tayamum. Ya sholat berbaring saja. Orang sing manut, orang sing manut. Pak, ini sudah waktunya sholat.
Kalau makin mau nih, kalau mati mau mak. Orang itu tapi batinan, dari mati kok. Batinnya, ada begitu ya. Benar tahu nih. Nah itu dalilnya istri. Jadi tidak sah sholatnya sebelum suci ya, suci dari najis. Yang kedua ini riwayat Bukhari. La tuqbalu sholatun man ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak diterima sholatnya orang yang berhadas sebelum wudhu. Hadas apa? Besar dan hadas kecil. Sama seperti ya, mudah-mudahan al-ghuslul akbar seperti mandi besar seperti itu sudah ya. Nek orang ngerti ya lain kali. Ini wudhu. Nah, prinsip agama kan taisir. Nek orang mau baju atau nek nggak baju jadi ada banget apa? Ayamu itu sah. Ini prinsip agama begitu. Orang gawe amel-amel. Ya coba ini prinsip taisir mempermudah ya. Nah kemudian wudu itu juga perkara yang penting banget. Sebab kalau tidak sah wudunya, sholatnya jadi tidak sah. Ini wanti-wanti. Ini yang merah ini dari Ibnu Umar juga. Wa nahnu natawaddau faja'alana namsahu ala arjulina wa nada bi aqla sauti. Ngono ya. Aku pe bisa wae. Abdullah Ibnu Umar ya. Aku pe wudu ya. Mengusap kaki. Orang faksil, wamsahu itu mengusap, tidak mengalirkan air, ya. Mengusap apa yang mengusap kepala, ini mengusap, tidak mengalirkan air. Aku sudah mengusap ini. Kemudian Rasulullah itu bersuara dengan keras, ya. Wailul lil aqad minan nari. Marratain atau talatan. Itu orang dunia ya. Lihat juga masih pintel. Wailul lil aqab. Wailul neraka wail bagi yang ini ya. Entone ini kalau kok pun ya. Apa ya ini? Dalam kaki ini belum kena air. Nah, jadi ini harus teliti ya di samping sela-sela jadi nanti ada tata caranya sela-sela jadi. Ini juga untuk ini harus kena. Oleh karena itu amalan yang paling dicintai apa? Asbirul wudu, apa? Sempurnakan. Yang kedua, perbanyak langkah menuju ke masjid apa ya? Faksaru apa ya? Ini ya. Kemudian yang ketiga, fantidorus sholat. Ba'da sholat, menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Gimana artinya? Artinya teko gaji, sholat tahiyatul masjid, yuk nunggu imamnya teko. Iki fantidorus sholat ba'da sholat. Orang teko gaji kan dokoan. Yang paling disani itu terus sakjud juga dari masbuk terus lumayan daripada sing ora tau rek. Lumayan kita apa lumayan kita itu. Siap sih dari Allah. Wail itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Yang isinya itu ya keringat dan darahnya orang yang di neraka jahanam. Seperti apa? Itu neraka jahanam. Oleh karena itu neraka jahanam termasuk azab syadid, azab yang paling pedih. Ya. Maka kita hati-hati sekolah. Kita wudhu kok malah untuk neraka jahanam orang aku bisa gawe. Tidak begitu. Maka asbiul wudhu. Sempurnakan wudhunya. Nah, tadi kita kan merubah dari sah menjadi sempurna. Oke. Yang punya jenggot ya orang enggak yang punya jenggot ya diserahkan ini. Ada itu nanti wudhunya bagi yang punya jenggot dan bagi yang tidak punya jenggot. Alhamdulillah yang punya jenggot ya ada tambahan ya.
Berarti sudah bisa. Ya, sudah bisa. Ini tentang wudhu, jamnya sudah kurang sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang nanti dalilnya tentang wudhu apa yang dilakukan. Pertama kan dari mengambilnya dari Al-Quran, surat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuh. Nah, ketika akan sholat apa? Besok maksudnya terus wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Wamsahu, mengusap, bukan falsilu. Nek falsilu itu mengalirkan air, nek wamsahu kita ambil, kita buang. Rukusakum, kepala kamu. Kepala itu mana? Ini dari sini, terus kemudian tarik keluar, tarik ke depan. Kalau nanti sampai melihat orang yang mengusap kepala begini, sudah nggak apa-apa. Itu tidak usah diperbesar masalah khilafnya ya. Tapi dalilnya Al-Quran, wamsahu birusikum wa arjulikum wa arjulakum. Wa arjulikum wa laku kulikum. Oke, wamsahu birusikum wa arjulakum. Nah, ngatapnya kepada ini ayatikum ya. Farsilu wujulakum wa aydiyakum ya. Jadi wa arjulakum ya. Sing baso-baso nganggo arjula, nganggo nek cara ngene apa ini? Nganggo sorope. Mana terlalu tinggi ya. Nek nganggo fathah kabeh ya. Nek sing biru usiku nganggo kasrah ngono wae. Usiku. Nah itu. Ilal ka'bain sampai dah cukup. Hanya ada berapa itu dalam Al-Quran? Wudu menurut Al-Quran ada berapa? Gerakan 4. Nah kemudian Rasul mengajarkan kita tidak hanya 4 itu. Di sinilah kemudian Rasul itu tidak mengubah. Rasul itu punya otoritas. Kalau saya mengatakan menyempurnakan, apa Al-Quran tidak sempurna gitu? Ya, memberikan penjelasan, memberikan bagaimana sempurnanya sholat itu. Tidak toko-toko misalnya apa? Maksudnya pada kesemadam barang tempora gitu, pada tangan itu senengah apa-apa terus cair. Nah ini yang kemudian oleh Rasul disempurnakan. Upamanya itu ya sudah sah. Sumpah, tangan, tapi itu namanya ingkar sunnah, ingkar terhadap sunnah Rasul. Rasul. Oleh karena itu kesempurnaannya itu adalah ittiba Rasul. Dari pertama tidak ada di Al-Quran mencuci tangan ya, tidak ada. Nah, harus cuci tangan, kemudian ada istinsaq, nyerok ini nada. Tapi ini adalah pelajaran baik yang ini tidak disampaikan oleh Nabi kalau tidak memberikan manfaat. Itu yang menjadi pegangan. Nabi mengatakan begitu karena ini ada manfaatnya. Coba dengan studi tentang manfaat ini apa? Nyerok bayi mungkin. Ya kan? Luar biasa kalau kita studi bagaimana pelaksanaan sholat. Bukan berarti Al-Quran tidak sempurna, ya. Tapi Rasulullah itu mempunyai tugas bagaimana untuk membahagiakan umatnya. Saya ya, berumur dan sebagainya. Ya. Tekan dulu ya, besok insya Allah. Dalilnya tentang mengapa bukan harus Rasulullah wudhunya kok mulai dari mencuci tangan dan dari itu ya
Ini berbeda panjenengan ketika sampai sudah bisa wudhu tapi tidak ngerti dalilnya. Kemudian bisa wudhu ngerti dalilnya, bisa beda enggak? Bisa. Nah itu di sini yang bedakan. Jadi mantap ya. Misalnya nanti beda dengan orang, wudhu dalilnya ini sholat. Nah menurut di tafsir ini, yang tafsir itu ngerti yang kuat. Yang tidak kuat namanya marju. Nah, jadi dari beberapa dalil itu dikumpulkan ya, diseleksi ini yang rojih, dipakai, dipedomani, diamalkan. Ini yang marjuh, ini jadi koleksi, tidak dibuang, tidak disia-siakan, tidak menjadi alat untuk memukul orang. Ya nanti dikoleksi baik. Memang faktanya ada ikhtilaf dalam pelaksanaan. Ya kan begitu, kita harus berkoleksi. Tapi kita harus tahu, oh ini loh yang saya pilih. Tidak harus apa yang saya jadikan. Jenengan punya dalilnya lebih kuat, silakan. Itu, ya. Saya hanya sebatas menyampaikan. Saya kira demikian pendahuluan ini sudah masuk kepada bab ya, besok diawali dengan dalilnya langsung masuk sholat. Ya, insyaallah begitu. Kurangnya mohon maaf dan saya minta kepada pimpinan Asia, saya diminta untuk menyetorkan daftar nama calon rupi dari Aisyah 4 orang ya. Silahkan untuk tapi saudara pilih yang sehat, yang bisa membuat motor. Karena ini akan suatu mungkin malam terjadi malam meninggal dunia di bel. Ya, jadi harus bisa membuat motor yang sehat. Ini ada misi kemanusiaan dan insya Allah ada sedikit finansial ya. Nah, finansial saya tidak bisa menyampaikan karena besok setelah ini nama lengkap 12 yang 8 sudah dari Karawang 4, Gelasari 4. Nah ini Gelasari saja ada, ada oke ada. Ya sini 4 tapi khusus bagi ibu. Gue orang anak angel lah ya. Belum kok angel ibu gue. Saya sudah bantuan. Insya Allah tidak lama nanti ada diklat untuk dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nur ya, Mbak Nurlela ya. Bisa tahu